Menjadi pertanyaan kita, bagaimana sikap kita menghadapi ujian iman? Ayat selanjutnya dikatakan, bersukacitalah dan bergembira di dalam Tuhan Yesus. Ini mungkin yang orang dunia tidak ngerti, saudara. Kita sedang mendapati penderitaan, pergumulan, justru bersuka cita. Justru bergembira. Nah, disinilah kita baru tahu, saudara. Kita orang Kristen selalu punya terobosan iman. Selalu punya nilai yang berbeda dengan dunia. Kita tidak boleh termakan oleh perasaan yang mendalam sampai kita seolah duka cita terlalu lama. Kita boleh sedih terlalu lama. Kita punya terobosan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3 iya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah akan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah dan bergembiralah. Itu pun yang dikatakan oleh Yakobus. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira jikalau kita diizinkan jatuh dalam pencobaan. Dan kita juga harus bergembira, bersukacita jikalau imanmu harus diuji, menghasilkan ketekunan, dan akhir menghasilkan dirimu adalah orang yang sungguh-sungguh tahan uji. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Ingat Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau diuji iman, ketika engkau mendapatkan pencobaan dunia, ingat, dirimu sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Darah Kristus sudah tercurah untuk dirimu. Jangan lagi menyerahkan tubuhmu kepada kecemaran. Jangan menyerahkan lagi pikiranmu kepada kecemaran. Jangan menyerahkan lagi perasaanmu kepada cemaran. Jangan menyerahkan tindakanmu lagi kepada kepuasan-kepuasan yang tidak beres. Disitulah maka saudara kita harus hati-hati. Banyak berita anak-anak sekarang terjebak dengan dosa karena HP. Karena HP-nya bisa internet dan segala sesuatu. Baru-baru ini saya dilaporkan, minta untuk saya follow up. Ada seorang wanita, baru kuliah, baru ketahuan dia sudah lesbi, sudah pacaran dengan sesama wanita. Dan dia mulai mengenal namanya lesbian, itu belajar dari SMA melalui apa? HP. Papa mama terlalu sibuk, maka dia menikmati aspek lesbian itu mulai dari SMA, ngelihat dari HP. Waktu kuliah punya wujud. Akhirnya saudara, dia terjatuh. Dan sudah terlalu terjatuh. Jadi di sini jangan pikir kita adalah orang aktivis, kita pikir kita mendidik anak dengan benar. Kalau engkau mendidik anak tidak dengan benar, lihat hukum tabur tuai akan terjadi. Jadi hati-hati, jangan manjakan anak. Kontrol anak, setuju? Kontrol suami, kontrol istri. Dan siapa papa mama yang kontrol? Tuhan. Supaya apa? Jangan kita terjatuh oleh tawaran dunia. Ingat Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Ingat Tuhan Yesus Kristus. Darahnya sudah tercurah untuk mati bagi kita. Dan kedua, selalu pandang wajahnya. Dan Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3 iya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu lawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingat. Ingat akan Dia yang kuat. Ingat akan Dia yang sabar menghadapi orang-orang berdosa. Fokus kepada salib Kristus. Efesus 6 ayat 11 dan 12 kita baca. 1, 2, 3 iya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dari ikat pinggang, baju ziarah, sampai sepatu kerelaan pemberitaan Injil, sampai perisai iman, sampai ketopang keselamatan, sampai pedang.
firman, itu semua kita pakai. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Iya. Ketika kita menyatu dengan penderitaan Allah, kita menjadi dekat dengan Allah. Ketika kita mengenakan seluruh persenjataan senjata perang dari Allah, kita pasti menang. Jadi kalau engkau diizinkan Tuhan ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang pernah sama hidup dengan seperti kita adalah Tuhan yang pasti akan beri kekuatan kepada kita. Dan ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata perang Allah, pasti kita menang. Dan lihatlah, Kristus berkata seluruh pakai firman. Jangan cobai daripada Tuhan Allahmu. Manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada firman Allah. Hanya Tuhan yang disembah. Semua pakai firman. Ya, kita harus berani mengenyahkan segala sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3 ya. Hidup adalah peperangan rohani. Setuju? Bukan hidup untuk menikmati dunia. Peperangan rohani. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Mari kita hidup bagi Allah dan menangi perangan iman melawan setan, dunia, dan kedagingan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit.